Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Hersda Utami. Saya dari kelas 11 MIPA 4 absen 18. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang lingkaran secara analitik. Irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. Yang pertama, sistem koordinasi polar dan kartesius. Dalam sistem koordinasi polar, Anda melukis setengah lingkaran dari titik pusat O yang disebut titik awal atau putaran, dan garis setengah lingkaran yang disebut sebagai garis polar. Titik P kurung buka R, Q kurung tutup merupakan titik hasil putaran terhadap sumbu polar yang memiliki aturan. Jika diputar dari titik O berlawanan arah jarum jam sebesar theta berarti plus theta, dan jika diputar searah jarum jam sebesar theta berarti negatif theta. Hubungan antara sumbu koordinat polar dan kartesius yaitu sebagai berikut. X sama dengan R dikali cos theta, Y sama dengan R dikali sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tan theta sama dengan Y per X, dengan theta sama dengan tan negatif 1 kurung buka Y per X kurung tutup. Yang kedua yaitu irisan dua lingkaran sepusat dan jari-jari R1 dan R2. Perhatikan persamaan lingkaran berikut. L1 didefinisikan sebagai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R1 kuadrat, dengan pusat O kurung buka 0,0 kurung tutup dan jari-jari R1. L2 didefinisikan sebagai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R2 kuadrat, dengan pusat O kurung buka 0,0 kurung tutup dan jari-jari R2. Kemungkinan yang terjadi pada irisan L1 dan L2 kurung buka L1 beririsan dengan irisan L2 kurung tutup sebagai berikut. A. L1 sama dengan L2 yaitu R1 sama dengan R2, maka kurung buka R1 kurang R2 kurung tutup sama dengan 0 dengan L1 beririsan dengan irisan L2 sama dengan L1. B. L1 lebih dari L2 yaitu R1 lebih dari R2, maka kurung buka R1 dikurang R2 kurung tutup lebih dari 0 dengan L beririsan dengan irisan L2 sama dengan L2. Kemungkinan luas dan keliling lingkaran irisan kedua lingkaran tersebut sebagai berikut. A. Luas kurung buka L1 beririsan dengan irisan L2 kurung tutup sama dengan luas L1 sama dengan luas L2 sama dengan kuadran R kuadrat dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. B. Keliling kurung buka L1 beririsan dengan irisan L2 kurung tutup sama dengan keliling L1 sama dengan keliling L2 sama dengan 2 kuadran R, dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. Yang ketiga yaitu jarak dua titik A kurung buka R1, Q1 kurung tutup dan B kurung buka R2, Q2 kurung tutup pada koordinat polar. Pada sistem koordinat kartesius, jarak antara dua titik A kurung buka X1, Y1 kurung tutup dan B kurung buka X2, Y2 kurung tutup ditentukan oleh formula berikut ini. J pangkat 2 sama dengan kurung buka X2 kurang X1 kurung tutup kuadrat plus kurung buka Y2 dikurang Y1 kurung tutup kuadrat
Dalam sistem koordinat polar, jarak kedua titik bentuk A kurung buka R 1, theta Q1 kurung tutup dan B kurung buka R2, theta 2 kurung tutup dapat ditentukan oleh aturan cosinus berikut ini. J pangkat 2 sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat kurang 2R1 dikali R2 cos kurung buka theta 1 dikurang theta 2 kurung tutup. Yang keempat yaitu melukis kurva dalam koordinat polar. Melukis grafik kurva dalam bentuk persamaan polar R sama dengan F kurung buka Q kurung tutup dapat kita lakukan dengan membuat tabel titik-titik pada kurva tersebut atau dengan bantuan lukisan beberapa lingkungan. Hal ini merupakan dasar penggambaran grafik dengan kalkulator atau pengoperasian komputer. Perhatikan kupu-kupu yang diperkenalkan oleh Oscar Ramizet pada tahun 1991 dengan persamaan R sama dengan cos kuadrat 5 theta plus sin 30 theta plus 0,3 yang dikenal sebagai kupu-kupu Oscar atau Oscar S. Butterfly kurung tutup. Dalam melukis Oscar S. Butterfly, ia menggunakan sifat kesimetrian dan dasar-dasar grafik fungsi sinus dari fungsi kosinus serta bantuan irisan antarlingkaran. Tes kesimetrian dalam koordinat polar. Kesetaraan dalam persamaan. A. Pengubahan theta dengan negatif theta, kurva simetri di sekitar yaitu sumbu X. B. Pengubahan R dan theta dengan negatif R dan negatif theta, kurva simetri di sekitar yaitu sumbu Y. Pengubahan theta dengan kuadran dikurang theta, kurva simetri di sekitar yaitu sumbu Y. Pengubahan R dengan negatif R, kurva simetri di sekitar yaitu titik awal kurung buka 0,0 kurung tutup. Selanjutnya yaitu irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. Yang pertama, hubungan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran dengan pusat berbeda dan berjari-jari R1 dan R2 dapat berupa lingkaran yang saling bersinggungan maupun berpotongan. Misalkan lingkaran L1 mempunyai titik pusat C1 dan jari-jari R1 dan lingkaran L2 mempunyai titik pusat C2 dan jari-jari R2. Lingkaran R1 dan L2 saling bersinggungan di dalam dan di luar. A. L1 dan L2 bersinggungan di dalam gambar A. Berarti jarak antara kedua pusat C1, C2 sama dengan R1 kurang R2. Yang B. L1 dan L2 bersinggungan di luar gambar B, berarti jarak antara kedua pusat sama dengan C1 C2 sama dengan R1 plus R2. Terdapat beberapa hal khusus tentang dua lingkaran, antara lain sebagai berikut. A. L1 dan L2 saling lepas. L1 dan L2 tidak bersinggungan maupun berpotongan. Gambar A. Berarti jarak antara kedua pusat sama dengan C1 dan C2 lebih dari R1 kurang R2. B. L1 di dalam L2, gambar B, berarti jarak antara kedua pusat sama dengan C1 dan C2 sama dengan dari R1 kurang R2. C. L1 dan L2
saling berpotongan. Gambar C berarti R1 kurang R2 kurang dari C1 dan C2 kurang dari R1 plus R2. Yang kedua yaitu persamaan garis, tali busur, dan dua lingkaran yang berpotongan. Diketahui bahwa terdapat dua lingkaran dengan L1 sama dengan lingkaran dengan pusat C1 dan jari-jari R1. L2 sama dengan lingkaran dengan pusat C2 dan jari-jari R2. Persamaan garis atau tali busur L1 dan L2 diperoleh dari persamaan L1 dikurang L2 sama dengan 0. Panjang garis atau tali busur ditentukan oleh 2AM sama dengan 2 kuadrat R1 kuadrat negatif P1 kuadrat sama dengan 2 akar R2 kuadrat dikurang P2 kuadrat. Dengan P1 dan P2 merupakan jarak-jarak tegak lurus terhadap tali busurnya. Selanjutnya yaitu keliling dan luas irisan dua lingkaran. Yang pertama, keliling irisan dua lingkaran. Langkah-langkah umum dalam menentukan keliling irisan lingkaran sebagai berikut. A. Menentukan titik potong kedua lingkaran. B. Menentukan panjang garis CD. C. Menentukan sudut kedua busur lingkaran. D. Menentukan panjang busur kedua lingkaran. E. Jumlahkan kedua panjang busurnya. Berikut ini langkah-langkah dalam menentukan keliling lingkaran. A. Menentukan panjang garis CD. Sebelum menentukan jarak atau panjang CD, kita harus menentukan titik C dan D atau titik potongan kedua lingkaran. Terlebih dahulu, untuk menentukan panjang C dan D, kita gunakan konsep jarak antara dua titik. Misalkan titik C yaitu X1, Y1 dan D yaitu X2 dan Y2. Jarak atau panjang C dan D adalah C dan D sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. B yaitu menentukan besar sudut. Untuk menentukan besarnya sudut masing-masing busur, kita menggunakan aturan cosinus. Misalkan besar sudut CAD pada busur pertama, besar sudutnya cos besar sudut lingkaran CAD sama dengan AD kuadrat plus AC kuadrat min CD kuadrat per 2 kali AD kali AC sama dengan R kuadrat plus R kuadrat min CD kuadrat per 2X per 2 kali R. Cos lingkaran CAD sama dengan 2R kuadrat min CD kuadrat per 2R kuadrat. C. Menentukan keliling irisan dua lingkaran. Untuk menentukan keliling irisan, kita harus menentukan panjang kedua busurnya, yaitu busur 1 pada lingkaran pertama yaitu L1. Busur 2 pada lingkaran yaitu L2. Yang kedua yaitu irisan dua lingkaran. Untuk menentukan luas irisannya, kita harus menentukan luas kedua tembrangnya. Luas tembreng diperoleh dari luas juring dikurangi luas segitiganya. A. Tembreng 1 pada lingkaran pertama atau L1, luas juring 1 sama dengan sudut lingkaran CAD sama dengan per 360 derajat dikali kuadran R1 kuadrat. Luas segitiga CAD sama dengan 1/2 AC dikali AD sin sudut lingkaran CAD sama dengan 1/2 R1 kuadrat sin sudut lingkaran CAD. Tembreng 1 sama dengan luas juring 1 min luas segitiga CAD. B. Tembreng 2 pada lingkaran pertama atau L2. Luas juring 2 sama dengan sudut lingkaran CDB per 360 derajat kuadran dikali R2
kuadrat. Luas segitiga CBD sama dengan 1/2 BC dikali BD. Sin sudut lingkaran CBD sama dengan 1/2 R2 kuadrat. Sin sudut lingkaran CBD tembreng 2 sama dengan luas juring 2 min luas segitiga CBD, sehingga luas irisannya sama dengan tembreng 1 plus tembreng 2. Selanjutnya yaitu keluarga lingkaran, kedudukan titik, dan berkas lingkaran. Yang pertama yaitu garis kuasa. Garis kuasa adalah garis lurus yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua titik lingkaran. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2, secara simbolis dapat dibuat persamaan garis kuasa yang dituliskan dengan L1 min L2 sama dengan 0. Yang kedua yaitu titik kuasa. Misalkan L1, L2, dan L3 adalah tiga lingkaran yang masing-masing pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris. Ketiga lingkaran mempunyai tiga garis kuasa yang berpotongan pada satu titik yang dinamakan dengan titik kuasa. Jika ketiga lingkaran adalah konsentrasi, maka garis-garis kuasanya saling sejajar sehingga titik-titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. Yang ketiga yaitu keluarga lingkaran dan berkas lingkaran. Jika suatu persamaan linier memuat satu konstanta atau parameter sembarang, maka persamaan itu menyatakan himpunan semua garis pada bidang. Hal yang sama juga terjadi pada lingkaran. Persamaan lingkaran yang memuat parameter disebut keluarga lingkaran. Misalkan persamaan lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat menyatakan keluarga lingkaran yang berpusat di 2,3 dengan memberikan nilai tertentu untuk akan menunjukkan lingkaran tertentu secara unik. Contoh lain, misalnya persamaan dari bentuk X min A kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan A kuadrat akan menyatakan keluarga lingkaran yang menyinggung sumbu-sumbu koordinat X dan Y. Akan sangat memungkinkan mempunyai keluarga lingkaran yang dalam persamaannya terdapat dua parameter, misalnya persamaan X min A kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan R kuadrat, yang menyatakan titik-titik pusat lingkaran terletak pada garis Y sama dengan 2x, tetapi dengan jari-jarinya sebagai variabel. Berkas lingkaran dinyatakan dengan persamaan L1 plus KL2 sama dengan 0, yaitu lingkaran yang melalui titik potong dua lingkaran L1 dan L2 untuk K sama dengan min 1, berarti L1 min L2 sama dengan 0. Merupakan garis kuasa kedua lingkaran yang dapat dianggap sebagai lingkaran dengan pusat ada garis hubung titik pusat kedua lingkaran dan terletak di tak hingga dan busurnya berupa garis lurus. Jika diberikan semua nilai parameter K yang mungkin, maka himpunan semua lingkaran yang berbentuk L1 plus KL2 sama dengan 0 disebut dengan berkas lingkaran dengan lingkaran dasar atau basisnya L1 dan L2. Sifat istimewa yang dimiliki oleh anggota berkas adalah semua anggota berkas lingkaran memiliki sebuah garis kuasa persekutuan dan pusatnya berada pada garis lurus yang menghubungkan kedua titik pusat lingkaran dasarnya. Selanjutnya yaitu dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran membagi dua sama besar lingkaran lain. Sebuah lingkaran dapat juga memotong lingkaran lain sedemikian hingga membagi dua sama besar lingkaran tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Jika lingkaran L2 membagi dua sama besar lingkaran L1, maka dalam
segitiga P1 Ki P2 akan berlaku P1 dan P2 kuadrat plus R2 kuadrat min R1 kuadrat. Selanjutnya yang kedua yaitu dua lingkaran yang saling tegak lurus. Dua lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antar garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan bahwa tegak lurus R2 sehingga segitiga P1 P2 Ki adalah segitiga siku-siku, sehingga berikut P1 dan P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat plus R1 kuadrat atau A2 min A1 kuadrat plus B2 min B1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat plus B1 kuadrat min C1 plus A2 kuadrat plus B2 kuadrat min C2 atau 2A1 A2 plus 2B1 B2 sama dengan C1 plus C2 yang merupakan syarat bagi dua lingkaran agar saling berpotongan tegak lurus. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.